Baik pemirsa, Mas Gun Gun tadi sebelum kita jeda, Anda katakan ini sebuah komunikasi politik. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian komunikasi politik yang dilakukan oleh PAN dan P3 ini membuat ketar-ketir, mengancam kesolidan dari Koalisi Merah Putih? Meskipun Idrus Marham mengatakan, enggak, tetap solid, tidak ada sanksi juga, itu silaturahmi biasa. Iya, memang rentan sekali. Koalisi di luar kekuasaan itu sangat rentan, karena kerap kali partai politik itu salah satu orientasi utamanya kan punya akses terhadap kekuasaan. Ini alamiah sebetulnya, karena partai politik dibikin memang untuk berkuasa. Maka ketika partai-partai berkoalisi di luar kekuasaan itu, kalau tidak punya agenda bersama yang sifatnya jangka panjang, kecenderungannya rentan untuk bubar. Ingat mungkin koalisi kebangsaan dulu ya. Setelah Pilpres 2004, kemudian ada koalisi kebangsaan, 3 bulan atau 2 bulan setelah itu kemudian bubar. Nah, ini pun bisa terjadi sebetulnya pada koalisi Merah Putih. Semula mereka merapat, kemudian bikin pagar ya, koalisi permanen, kemudian ada agenda bersama, misalnya salah satunya bisa aja power sharingnya di lokal lewat RUU Pilkada yang didorong untuk dipilih melalui DPRD. Tetapi kecenderungannya ketika sikap Partai Demokrat kemudian mendukung pemilu langsung, itu dia konstelasi berubah. Itu berubah kan? Hitungan ya, kemudian berubah. Kursi dan dukungan kalkulasi kan juga berbeda. Iya, karena kemudian kan pasti partai-partai juga yang terutama di Koalisi Merah Putih akan berpikir, akankah ada punya agenda bersama itu yang kalau kemudian mereka tidak punya insentif untuk ke depan, tentu itu juga mereka tidak mau zero sum game kan. Saya pikir begini Mbak Afi, ada kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu bisa saja ketika misalnya PAN dan tentu P3 gabung ke koalisinya Jokowi JK, itu menjadi keuntungan politik bagi Jokowi JK terutama 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena dia bisa sampai pada dukungan minimum paling tidak di DPR ya, bisa 52%-an. Nah, ini tentu menjadi keuntungan terutama pada konteks hubungan eksekutif legislatif. Kekhawatiran selama ini dari orang-orang akan muncul tendensi majoritarian tendensi atau tendensi mayoritas itu kemudian mungkin tidak terkonfirmasi ketika P3 dan PAN itu masuk di koalisinya Jokowi JK. Kemudian kemungkinan kedua, ketika misalnya taruhlah Partai Demokrat berada di tengah, itu pun sebenarnya dinamikanya sangat cair karena Partai Demokrat kan selalu nanti ke depan menurut saya akan wait and see, terutama 1 tahun pertama pemerintahan Jokowi JK dengan taruhlah 10%-an suara, dia bisa kemudian swing kan, apakah misalnya dia mendukung Jokowi JK di beberapa kasus atau di beberapa policy atau mendukung Koalisi Merah Putih. Jadi situasi ini menurut saya situasi yang masih acak, dinamis. Maka kemudian ketika di awal ada komunikasi politik yang semakin intensif, terutama antara P3 dan PAN dengan kubunya Jokowi JK, itu menurut saya menarik gitu dalam konteks pola hubungan nanti. Pola hubungan tentu setelah Jokowi JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan ada komunikasi politik dari kedua belah pihak, kita akan simak juga bagaimana pernyataan dari politisi PD Perjuangan Pramono Anung yang menyambut baik kehadiran elit P3 dan juga PAN dalam Rakernas PDI Perjuangan. Pramono mengakui pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kedua partai tersebut. Pertama, politik itu sangat dinamis ya, dan memang ada pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung secara tertutup dan informal, dan mudah-mudahan dengan kehadiran yang mungkin sekjen dari Partai Amanat Nasional dan juga sekjen dan PLT Ketua Umum P3, ini merupakan pertanda baik bagi pemerintahan ke depan. Karena bagaimanapun sebuah pemerintahan yang kuat dan juga baik apabila didukung juga oleh parlemen yang baik begitu ya. Yang deketin duluan siapa sih, PDIP apa mereka? Ya dalam politik itu mau-mau sama mau lah begitu ya, nggak mungkin hanya dari satu sisi, karena bagaimanapun proses komunikasi yang intensif akan sangat baik. Termasuk. Baik, Mas Gun, tadi sempat ditanya oleh salah satu rekan media, yang PDKT duluan ini siapa? Dan Mas Pram mengatakan ya dua-duanya lah, harus dua-duanya sama-sama merespon, tidak ada paksaan. Ke depan, apakah Anda juga melihat ketika dua partai ini, P3 dan PAN, mulai melakukan komunikasi politik kepada kubu Jokowi, adakah barikade yang juga dilakukan oleh Koalisi Merah Putih untuk mengamankan kedua partai ini? Iya tentu ya, ini kan juga menjadi penting bagi Gerindra dan PKS yang kalau saya bikin garis kontinum ya, PDI Perjuangan dan PDI dan Nasdem itu kan di kutub ekstrim kiri taruhlah, di kutub ekstrim kanan ada
tentu Gerindra dan PKS. Kemudian ada agak ke dalam itu kan di sini ada P3, ada PAN, kemudian di tengah ada Demokrat. Kalau di kubunya Pak Jokowi JK ada Hanura dan PKPI. Jadi sebetulnya ketika ada PAN kemudian dan P3 itu masih membuka zona possible agreement itu dengan kubu Jokowi JK. Bagi saya sih ini sesuatu yang masih terprediksi sejak lama karena ketika bicara koalisi dalam praktek politik di Indonesia, koalisi itu kerap polanya koopsi gitu ya, gonta-ganti pasangan sesuai dengan momentum atau kepentingan. Kalau kita bicara dari pendekatan misalnya opportunity structure, kita kaji ya, itu kan biasanya orang berkoalisi dengan 3 faktor. Pertama itu cost of entry, biaya pertarungan, mungkin sebelum pilpres kan, kemudian probabilitas suara, itu biasanya sebelum pilpres. Tapi yang ketiga ini yang disebut dan benefit, keuntungan. Nah keuntungan itu biasanya hitung-hitungannya sebelum pilpres dan setelah pilpres bisa berubah. Pra pilpres itu tentu untuk melampaui presidensial threshold, pasca pilpres itu membentuk pemerintahan. Nah pada saat membentuk pemerintahan ini, orang yang awalnya mendukung misalnya kompetitor bisa aja berubah karena itu tadi bandul benefitnya kemana gitu. Karena seperti PAN, mungkin P3 kan saya tidak atau belum yakin, mudah-mudahan ini benar ya, tidak mau juga zero sum game gitu. Oke, kalau kemudian Jokowi menggadangkan koalisi tanpa syarat, tadi ditanya juga oleh rekan saya Bane kepada Puan Maharani, ya itu kan sebelum pilpres. Bagaimana dengan setelah pilpres? Apakah kemudian kursi kabinet ada penawaran yang memuluskan komunikasi politik ini supaya jadi gitu? Iya, memang ini tidak terhindari karena ketika bicara komunikasi politik itu kan bukan hanya semata-mata silaturahmi kan, pasti harus ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu tentu dalam konteks partai politik adalah terakomodasinya mereka di kabinet. Contoh konkretnya adalah kursi di dalam postur kabinetnya Jokowi. Tetapi kalau saya berpikir, ya sah-sah saja Jokowi kemudian melakukan politik akomodasi terutama bagi kekuatan yang sekarang di KMP. Tetapi bukan dari awal coupling kan, melainkan ada kriteria-kriteria dan kriteria itu bisa atau tidak misalnya dipenuhi oleh orang-orang yang diberi dukungan atau endorsement oleh taruhlah PAN atau P3. Jadi sebenarnya tetap bukan syarat ya, tanpa syarat ya seperti yang diwacanakan di awal. Jadi kenapa disebut masih tanpa syarat? Karena kriterianya dibikin dulu, arsitektur kabinetnya begini, posturnya ini, pos-posnya misalnya 34 tuh ini, butuhkan profesional dari partai politik dan profesional dari murni ya atau independen, murni profesional. Nah ini kan yang 16 dari partai politik itu tentu kan pada akhirnya kan akan dibagi. Nah proses pembagian ini menurut saya tetap harus merujuk kepada kriteria ideal yang diinginkan oleh Pak Jokowi begitu. Baik, kita akan juga simak berkaitan dengan pembahasan kita saat ini, apa kemudian statement dari Presiden terpilih Joko Widodo. Kita simak berikut ini. Sudah saya sampaikan, sudah kita sampaikan, kita ini terbuka dengan siapapun, asal ideologinya apanya? Ya nanti dilihat lah, nanti dilihat. Saya nggak mau mendahului. Nanti dilihat. Apanya? Udah. Tidak ada sama sekali, karena menteri itu adalah hak prerogatif presiden, yang harus ngerti. Itu undang-undang itu. Tapi kalau parpol baru, jauhnya lagi ya? Apanya? Nanti komposisi di kabinet baru lagi ya? Menteri adalah hak prerogatif presiden. Udah. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog di Metro Highlight, kemudian mengkalkulasi ke depannya konsekuensi dan juga benefit yang akan didapat untuk berada di kedua koalisi kubu besar ini. Kami lanjutkan sesaat lagi, bisa tetaplah bersama kami. Baik bersama Asri, kita lihat bersama bagaimana proyeksi peta koalisi dan juga kekuatan di DPR jika memang PAN dan P3 ini bergabung atau tidak bergabung. Seperti ini angkanya, Mas Gun-Gun, menyambung juga tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda, menghitung, mengalkulasi benefit dan juga keuntungan dan kerugian dalam berpolitik. Menurut Anda seperti apa yang kemungkinan akan dipilih?
Iya, kalau kita melihat angka ya, kalau tanpa PAN, tanpa P3 artinya koalisi seperti halnya pada saat Pilpres berlangsung kan memang Jokowi JK hanya punya 207 kursi, setara dengan 37% dukungan DPR. Sementara koalisi Merah Putih tentu tidak 353 lagi karena Partai Demokrat kan 61 kursi atau 10% berada di tengah. Dengan kalkulasi seperti ini memang agak berat bagi Jokowi ya. Ini jalan terjal karena meskipun Jokowi bisa saja mendorong program-programnya populis dan pro rakyat gitu sehingga mendapatkan public trust, tapi tetap pola hubungan akan jauh lebih sulit ya, terutama pada saat misalnya politik anggaran atau kemudian misalnya mau golkan public policy yang kemudian mensupport ya pencapaian visi misi Jokowi lebih cepat. Nah, ini tentu menjadi menarik kalau kemudian PAN dan P3 itu menjadi bagian dari koalisi. Karena ini akan lebih memudahkan kalau dukungan lebih dari 50%, taruhlah 52 atau kalau tambah swingnya swingnya Demokrat di satu kasus misalnya bisa mendukung koalisi Jokowi JK, ini tentu akan semakin memperkuat zona nyaman kekuasaannya Jokowi, meskipun ini juga jangan menjadi jebakan juga gitu ketika misalnya koalisi besar atau koalisi gemuk kemudian terbebani oleh investasi partai politik di koalisi itu. Oke, kedepannya jangan-jangan ujian kesulitan dari koalisi Merah Putih juga diuji dalam pemilihan ketua pimpinan DPR menurut Anda? Ya, ini memang salah satu agenda yang tentu kalau saya melihat KMP ini juga salah satu track untuk kemudian bicara agenda itu adalah power sharingnya di pimpinan-pimpinan DPR ya, atau termasuk juga MPR saya kira, selain tentu kepala daerah ya. Ini menurut saya memang menjadi hal yang harus dijadikan catatan penting bagi Jokowi JK. Karena tetapi saya sendiri sih tidak terlampau melihat ini sebenarnya hal-hal yang betul-betul krusial. Karena Jokowi JK saya pikir masih bisa membuka ruang komunikasi politik dengan kekuatan lain. Ini kalau saya bilang Mbak Afi, Pak Jokowi JK masih bisa mengembangkan pendekatan Gruningian. Artinya membangun kesepahaman antar kekuatan sehingga bisa duduk bareng untuk kemudian agenda-agenda yang lebih besar. Masih ada opportunity atau alternatif seperti itu. Betul. Baik, Mas Lul, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih banyak kelanjutan dari komunikasi politik dua koalisi dan juga dua partai ini. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Metro Highlight sesaat lagi dengan informasi diantaranya dengan komposisi kabinet 18 profesional independen berbanding 16 profesional parpol. Akankah kabinet Jokowi akan berjalan dengan efektif?